Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusy Harari, NPM 5019173 dari kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perencanaan pembelajaran tematik integratif. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar, dan jenis sekolah atau sekolah dasar, maka disebut dengan peserta didik atau siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar tersebut secara usia berkisar antara usia 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pemahaman terhadap karakteristik siswa secara benar dan baik merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap pendidik. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu yang pertama, bahwa dengan memahami peserta didik dapat menentukan metode dan pendekatan dalam penanaman nilai. Yang kedua, dengan memahami peserta didik dapat menetapkan nilai materi yang akan ditanamkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, dengan memahami peserta didik dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan fitrah, bakat, kecenderungan, dan kemanusiaannya. Masa usia anak sekolah dasar merupakan masa akhir kanak-kanak yang berkisar antara 6 sampai 12 tahun, di mana usia tersebut terbagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu siswa kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3, dan siswa kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. Masa ini dimulai dengan anak memasuki bangku sekolah dasar dan dimulai sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap dan tingkah lakunya, serta masa di mana anak akan memasuki dunia baru, yaitu masa pengenalan lingkungan sosial yang lebih luas. Ketika anak meninggalkan masa kanak-kanaknya atau dalam hal ini awal dalam memasuki pendidikan sekolah dasar, anak mulai mengenal adanya hubungan sosial dengan teman-temannya, sehingga ia akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya supaya dapat diterima dengan baik oleh teman-temannya. Masa keserasian sekolah ini dapat diperinci menjadi dua fase. Fase yang pertama, masa kelas rendah sekolah dasar, kira-kira umur 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun. Dan fase yang kedua, yaitu masa kelas tinggi sekolah dasar, yaitu antara kelas 4, 5, dan 6. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini akan menghubungkan personalia satu dengan personalia lainnya, sehingga terbangunlah kesatuan atau unity pengetahuan, sebuah pengetahuan yang mempresentasikan kesatuan bagian-bagian dengan keseluruhan. Pada pembelajaran tematik, memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Sementara itu, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, atau klasikal. Siswa juga harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Pendekatan tematik integratif di SD dilakukan oleh sebab bahwa untuk kurikulum SD, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar,
konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal SD, yaitu kelas 1, 2, dan 3, sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran tematik bukanlah hal yang baru. Dalam kurikulum 2004, pemaduan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema disebut pembelajaran tematik. Arti dari tema adalah pokok pikiran dan dasar cerita. Berdasarkan keadaan psikologis dan kognitif siswa di kelas awal SD, pembelajaran tematik diharapkan menjadi model pembelajaran yang sesuai. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di SD. Misalnya, dalam pembelajaran kelas 1 ada 8 tematik, yaitu diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri, benda, binatang, dan tanaman di sekitarku, serta peristiwa alam. Ditambah lagi dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.